Halo, kembali lagi bersama saya Nabila. Kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, materi matematika SMP kelas 7. Langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu untung dan rugi. Jadi, untung itu didapat dari kelebihan duit atau uang yang didapat dari hasil penjualan yang barangnya sebelumnya kita beli. Jadi, misalnya kita beli baju seharga 50.000, nah ini kita jual lagi seharga 55.000 misalnya. Nah ini keuntungannya sebesar 50.000, untung sebesar 55.000 ya. Nah ini namanya untung. Kemudian kalau rugi itu harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya. Nah, jadi misalnya kita beli baju 50.000 tapi kita jualnya itu seharga 40.000 misalnya, karena misalnya udah bekas. Jadi kita jual murah, makanya kita rugi. Ruginya itu 10.000. Gitu ya. Selisihnya kan 10.000. Harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya, karena belinya 50.000 ya. Seperti itu. Kemudian ini ada rumus. Jadi ada dua kondisi, yaitu saat untung dan saat rugi. Saat untung, harga jual kita bisa dapat dari beli ditambah untung. Nah, jadi misalnya balik lagi ke contoh yang tadi. Misalnya harga beli HB itu 50.000 ya. Terus HJ 55.000. Berarti untungnya 5.000. Gitu. Jadi harga jual itu didapat dari harga beli ditambah untung. Harga belinya 50 dan untungnya 5.000. Jadi harga jualnya adalah 55.000. Kemudian untuk mencari untung ya udah tinggal harga jual dikurangi harga beli seperti sebelumnya gitu ya. Jadi kita dapat untungnya 5.000. Nah, kemudian untuk persentase untung dan rugi itu penyebutnya adalah harga beli. Yang di atas kalau untung ya berarti harga untungnya. Terus kalau rugi ya berarti ruginya. Terus per itu pasti harga beli terhadap harga beli. Jadi seperti itu. Nah, misalnya untungnya itu 5.000 ya. Persentase untung kita mau mencari persentase untung. Nah, berarti untungnya itu 5.000 per harga belinya kan 50.000. Tinggal dikali 100%. Gitu. Nah, kita bisa coret nih. Terus ini juga bisa dicoret. 50 dibagi 5 adalah 10. Jadi, untungnya 10%. Seperti itu. Pokoknya penyebutnya adalah harga awal. Harga awal yaitu harga beli atau modalnya. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian 2 yaitu diskon. Jadi harga mula-mula itu 100% dan misalnya ada diskon 25%. Nah, itu di P% ya, ini maksudnya besaran diskonnya. Kemudian diskonnya itu dikalikan harga awal. Jadi pas harga belinya itu harga awal sudah dikurangi dengan diskon. Seperti itu ya. Jadi misalnya ada beli sepatu seharga 200.000, kemudian diskon 25% gitu. Nah, kita kalikan nih diskonnya dikalikan ke harga awal. Harga awalnya 200.000 ya kan, berarti 25%, 25 per 100 dikali 200.000. Nah, ini coret bisa nih. Kemudian 25 kali 2, 50.000. Nah, 50.000 ini bukan harga yang kita bayar, tapi ini hanya potongan saja, potongan harga, yaitu diskonnya. Diskonnya artinya 50.000. Kemudian berarti harga belinya, harga yang harus kita bayar, yaitu 200.000 dikurang potongannya, yaitu 50.000. Jadi kita membayar ke kasirnya itu 150.000 gitu ya. Jadi jangan lupa dikurang dulu, karena yang 50 tadi itu hanyalah potongan
gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu bruto, neto, dan tara. Jadi bruto di sini adalah berat kotor, yaitu berat dari isi plus kemasannya, dan persentasenya adalah 100%. Kemudian neto adalah berat bersih atau isinya, biasanya dibungkus-bungkus makanan seperti itu ya, diketahuinya neto. Jadi misalnya neto 100 gram, berarti berat isinya itu 100 gram, belum termasuk bungkus. Nah, berat bungkusnya atau berat kemasannya yaitu adalah tara. Jadi tara itu berat kemasan. Kemudian kalau ditanyakan persentase, mereka dibandingkan terhadap bruto, karena bruto itu sudah total, yaitu 100%-nya, sudah isi ditambah kemasan. Seperti itu. Jadi misalnya ada ciki gitu ya, berat bersih neto berat bersihnya 100 gram misalnya. Kemudian taranya itu 2 gram. Bungkus enteng banget ya. Nah, terus kalau bruto berarti ditotalkan isi plus kemasan. Jadi brutonya adalah 102 gram. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau mencari persentasenya, berarti yang neto 100 per 102 dikalikan 100%. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang tara juga sama, 2 di atas, 102 di bawah, karena dibandingkan terhadap bruto ya. Seperti itu. Tinggal dihasilkan. Oke. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bunga tabungan. Jadi bunga tabungan itu dibagi dua, ada bunga per bulan dan bunga per tahun. Nah, rumusnya adalah bunga sama dengan M itu modal. Jadi saldo awal yang kita tabung, kemudian B% itu maksudnya bunganya berapa persen ya, persentase bunga. Kemudian B besar ini bulan, berapa bulan, kalau yang bunganya per bulan. Kemudian kalau bunganya per tahun, kita nggak usah kasih B per 12, karena jika misalnya 1 tahun, berarti tinggal kalikan 1. Gitu, per tahun kan, namanya juga per tahun. Jadi nggak usah ditulis. Tapi kalau misalkan dia menabungnya selama 5 tahun, kita bisa kalikan 5. Gitu. Karena ini per tahun artinya sudah 1 tahun ya. Kemudian kalau bunga per bulan, kenapa jadi B per 12? Karena rumus awalnya adalah M kali B persen ini didapat dari bunga per tahun. Maka B per 12 ini didapat dari 1 tahunnya. Kalau misalnya 12 per 12, artinya kan 1 tahun nih. 1 tahun. Ya kan? Kita bisa masukkan ke sini kalau 1 tahun. Nah, tapi kalau misalkan cuman ditanyakan bunga dalam 6 bulan gitu, berarti kan cuma setengah tahun ya. 1 per 2, setengah tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bunga per bulan, ditanyanya yang ini, pakai rumusnya yang awal ya. Jadi seperti itu. Oke, jangan lupa dicatat rumusnya ya, agar mudah mengingatnya dan mudah memahaminya juga. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang aritmatika sosial. Semoga dapat dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!